Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menampilkan presentasi kami yang berjudul penjadwalan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok 3, yaitu beranggotakan yang pertama Feni Indah Lestari dengan NIM D1A 018014. Kemudian yang kedua Adi Putra Pasaribu dengan NIM D1A 018084. Kemudian yang ketiga Dodi Herlambang dengan NIM D1A 018086. Yang keempat Rizky Siregar dengan NIM D1A 018119. Dan yang terakhir Fitri Asnasari dengan NIM D1A 018160. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Menurut Penedo 2012, penjadwalan dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber daya untuk mengerjakan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu dengan dua arti penting sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan merupakan suatu fungsi pengambilan keputusan untuk membuat atau menentukan jadwal. Yang kedua, penjadwalan merupakan suatu teori yang berisi sekumpulan prinsip dasar, model, teknik, dan kesimpulan logis. Persoalan penjadwalan. Persoalan penjadwalan adalah persoalan pengalokasian pekerjaan ke mesin pada kondisi mesin mempunyai kapasitas dan jumlah terbatas. Secara tujuan penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penjadwalan adalah sebagai berikut. Menurut Becker dan Clit 2009. Klasifikasi penjadwalan produksi menurut Genting tahun 2009 pada prinsipnya ada dua macam, yaitu yang pertama penjadwalan maju. Operasi penjadwalan dimulai dari tanggal penerimaan order secara maju dan kemungkinan terjadi persediaan bahan baku sampai pada giliran diproses. Keuntungan dari metode ini, penjadwalan dapat disusun secara SPT atau Short Processing Time, sehingga didapatkan suatu penjadwalan dengan flow time yang minimum. Kemudian yang kedua, penjadwalan mundur. Suatu teknik penjadwalan ini dimulai dari waktu penyelesaian operasi terakhir. Keuntungan dari metode ini adalah mengurangi barang setengah jadi atau work in process. Pengurutan itu dibagi menjadi 3, yaitu first come first serve, yaitu pekerjaan yang datang dari awal pada suatu pusat kerja akan dikerjakan lebih dulu. Kemudian yang kedua, shortest processing time, yaitu pekerjaan yang paling cepat selesainya mendapat prioritas pertama untuk dikerjakan lebih dulu. Kemudian yang ketiga, earliest do it date, yaitu pekerjaan yang harus selesai lebih awal dikerjakan lebih dulu. Penjadwalan ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengenai volume produksi. Kemudian yang kedua, variasi produk. Yang ketiga, keadaan operasi. Dan yang terakhir, mengenai kompleksitas pekerjaan sendiri. Selanjutnya, yaitu sistem volume dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Mengenai penyiimbangan lini. Penyiimbangan lini atau line balancing bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilisasi yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyiimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. Contoh yang pertama, PT Januari merupakan suatu industri perakitan komponen elektronika. Untuk membuat suatu komponen audiovisual diperlukan urutan kegiatan dan waktu proses sebagai berikut. Tabel 9.1 elemen kegiatan pembuatan komponen audiovisual pada PT Januari. Tinggal kerja, kegiatan produksi itu dapat digambarkan sebagai berikut: stasiun,
A, B, C, D, E, F, G, H, I. Apabila waktu siklus telah ditetapkan, kapasitas keluaran dapat dihitung dengan membagi waktu operasional waktu siklus. Dengan rumus K sama dengan W0 per WS, di mana K sama dengan kapasitas keluaran unit per hari, kemudian W0 sama dengan waktu operasional jam per hari, kemudian WS itu adalah waktu siklus unit per unit. Pada umumnya kapasitas keluaran sudah ditetapkan terlebih dahulu. Waktu siklus dihitung sebagai berikut. WS sama dengan WO per K, di mana K sama dengan tingkat keluaran yang diinginkan. Apabila diinginkan keluaran sebesar 40 unit per hari, maka waktu siklus sama dengan 480 per hari per 40 unit per hari, sama dengan 12 menit per unit. Jumlah minimum stasiun kerja atau workstation yang diperlukan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan K dikali T per W0 sama dengan T per WS. Perlu dijelaskan di sini yang dimaksud dengan stasiun kerja itu bisa berarti seorang operator, satu grup operator, mesin, sebuah mesin, sekelompok mesin, atau kombinasi operator mesin. Gambar 9.1 menunjukkan pembagian tugas tersebut. Terlihat terjadinya keseimbangan waktu kerja dari stasiun ke stasiun kerja. Stasiun-stasiun kerja itu merupakan lini-lini produksi, berarti terjadi keseimbangan dalam lini produksi. Salah satu tujuan penyimbangan lini ialah meningkatkan efisiensi dengan menggunakan waktu kosong stasiun kerja. Efisiensi dan waktu kosong dalam menit dapat dihitung dengan rumus. Efisiensi sama dengan T per N dikali WS dikali 100%. Metode run out time atau yang bisa disebut ROT merupakan teknik penjadwalan yang sering digunakan dalam satuan pemrosesan secara batch. Run out time menunjukkan beberapa lama satu produk tertentu akan habis dari persediaan, atau dalam bentuk rumus ROT tingkat persediaan dibagi rata-rata permintaan. Untuk contoh kasus dari metode run out time, kita mengambil contoh kasus dari PT Febrero yang membuat 5 jenis produk untuk persediaan. Ukuran lot rata-rata produksi serta rata-rata permintaannya ada pada tabel. Dan untuk hasil bisa teman-teman lihat pada tabel-tabel berikut. Kemudian ada pembebanan atau loading berkaitan dengan penugasan pekerjaan kepada pusat-pusat kerja tertentu sehingga proses waktu kosong atau pemenuhan waktu dapat dilakukan seminar mungkin. Namun akan ada masa timbul, yaitu masalah pembebanan yang dapat diselesaikan menggunakan bagan gauge. Bagan gauge merupakan alat bantu yang berguna dalam pembebanan pada produksi dengan volume rendah yang akan digunakan untuk menunjukkan beban dan waktu kosong dari beberapa bagian atau mesin. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi penjadwalan yang telah kami paparkan sebelumnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.